Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Maidinda Nur Maharani, NBI 11519000235. Saya mahasiswi dari Universitas 17 Agustus Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran pentingnya komunikasi dalam organisasi dengan tema kepemimpinan. Sebelum menjelaskan peran komunikasi dalam organisasi kepemimpinan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi, apa itu organisasi. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, baik itu secara internal maupun eksternal, yang bisa melalui kata-kata, gambar, angka, dan juga melalui perasaan. Perasaan tersebut memiliki tujuan, yaitu mengubah tingkah laku dan membentuk perilaku. Sedangkan organisasi adalah suatu sistem yang saling bekerja sama antara satu sama lain, yang berguna untuk mencapai tujuan yang sama melalui pola struktur formal dari tugas dan wewenang. Setelah kita mengetahui tentang definisi apa itu komunikasi dan apa itu organisasi, selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang kompleks dan saling bergantungan pada lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Kemudian dapat melihatkan komunikasi tersebut antara pribadi dan sesama anggotanya, yang meliputi pesan, arus, tujuan, dan arah ataupun media. Begitu juga dapat dilihat menggunakan beberapa model, yaitu model komunikasi organisasi linier, interaksional, transaksional, serta juga bisa dilihat melalui arus pesan beserta fungsinya dan hambatan. Jadi komunikasi organisasi tersebut bertujuan untuk memberikan beberapa manfaat secara langsung, yaitu sebagai alat pendorong motivasi agar memungkinkan organisasi itu mencapai tujuannya. Seperti seorang pemimpin akan mempermudah seluruh anggota organisasinya dengan memberikan instruksi-instruksi yang ada supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Itu selanjutnya akan memasuki poin yang paling penting, yaitu komunikasi dalam organisasi terkait dalam kepemimpinan, yang dimana komunikasi tersebut mempunyai komunikasi yang sangatlah penting bagi seorang pemimpin, sebab kepemimpinan dapat berkaitan dengan tugasnya, yaitu membimbing, mengarahkan, dan mendorong seluruh anggotanya supaya melakukan aktivitas tertentu yang berguna untuk mencapai tujuan, serta mencapai efektivitas dalam kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan proses organisasi lainnya yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, dalam sebuah organisasi, pemimpin dapat disebut sebagai komunikator yang efektif pada umumnya, sehingga mampu menginspirasi orang-orang atau kelompok organisasi di sekitarnya untuk memastikan bahwa visi dan strategisnya itu dapat dipahami serta diterima secara mendalam. Bukan hanya itu saja, melainkan mereka juga berkomunikasi untuk membantu semua anggota karyawan agar memahami tujuan kerja mereka yang lebih besar atau menemukan makna. Maka dari itu, supaya dapat menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin setidaknya harus memiliki kompetensi dasar, yakni yang pertama mendiagnosis, atau disebut sebagai kemampuan kognitif yang bisa memahami situasi dengan mengharapkan masa sekarang dan masa akan datang. Yang kedua, beradaptasi, kemampuan yang dimiliki seseorang saat bergaul satu sama lain dengan menyesuaikan dirinya pada lingkungan sekitar. Yang ketiga, berkomunikasi, suatu proses yang dimana seseorang saat menyampaikan informasi tersebut dapat terhubung dengan lingkungan orang lain secara baik dan jelas.
Demikian penjelasan dari saya mengenai peran pentingnya komunikasi dalam organisasi kepemimpinan. Hal-hal yang saya sampaikan tadi hanyalah untuk memotivasi Anda dan diri kita. Sekian dari saya. Atas perhatian Anda saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi.